Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya yang mengikuti pelatihan TOEFL Preparation kelas Senin Rabu 2B. Hari ini kita akan mempelajari skill untuk menjawab soal reading pada tes TOEFL. Nah, hari Senin kemarin pada jam 1.30 kan sudah dimulai oleh Mr. Yudi menjelaskan secara general bagaimana soal reading pada tes TOEFL itu, dan telah dipelajari juga 3 skill. Yang pertama, untuk menjawab soal TOEFL yang ada pada tes TOEFL, soal reading yang ada pada tes TOEFL, yaitu skill 1 sudah diajarkan soal ciri-ciri soal main idea dan cara menjawab soal main idea. Kemudian skill keduanya telah belajar juga kita bagaimana hubungan antar paragraf dalam satu passage, ya, mungkin sebab akibat atau cause and effect atau hubungannya bertentangan gitu dengan ciri-ciri pertanyaan dan bagaimana cara menjawabnya. Nah, yang terakhir kemarin dengan Mr. Yudi, skill 3 telah dipelajari yaitu bagaimana cara menjawab soal reading pada tes TOEFL yang soalnya itu menanyakan tentang stated detail questions. Nah, kenapa saya review itu sedikit? Karena hari ini kita akan mempelajari, kalau yang kemarin kita pelajari tentang stated detail questions, yang maksudnya itu adalah yang ditanyakan itu ada di dalam teks, tapi dipakaikan sinonim agar kita tidak semudah itu menjawabnya, tapi jawabannya ada semuanya dalam teks. Sekarang kita belajar tentang kebalikannya. Stated berarti ada dalam teks, detailnya tentang yang ditanyakan itu. Sekarang materinya adalah unstated detail. Kalau stated berarti jawabannya itu ada di dalam teks. Kalau unstated, itu jawabannya tidak ada dalam teks dan jawabannya itu tidak benar menurut teks dan jawabannya itu tidak didiskusikan di dalam teks. Nah, itu bedanya. Karena masih berkaitan, saya review yang kemarin sedikit, tapi hanya ke stated saja. Bedakan ya, stated adalah soal yang jawabannya ada di dalam teks. Jadi kita gampang mencarinya di dalam teks. Namun ada variasi sinonim yang dipakaikan antara pertanyaan dan teks. Sekarang unstated berarti nggak ada di dalam teks, tidak dibicarakan di dalam teks, tidak benar menurut teks. Nah, kita akan mencari bagaimana satu ciri-ciri soal yang menanyakan tentang ini, dan nanti akan saya giring untuk bagaimana cara menjawabnya dengan waktu yang singkat. Oke. Nah, saya berikan dulu ciri-cirinya. Jadi unstated detail questions itu untuk pengertiannya harus diingat ya. Saya tulis lagi di sini bahwa si soal itu jawabannya tidak ada dalam teks, tidak ada di dalam teks, atau juga jawabannya itu tidak dibicarakan di dalam teks, atau jawabannya ini tidak benar menurut teks. Tidak benar menurut teks. Nah, ini adalah kunci untuk pertanyaan unstated detail. Dari definisinya dulu. Sekarang kita masuk kepada apakah ciri-ciri dari pertanyaan yang unstated detail ini. Unstated detail itu
membawa ciri-ciri pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, akan ada pertanyaan yang seperti ini nih. Which is the following is not true? Nah, ini yang pertama. Which is the following is not true? It's not true. It's not true. Diingat-ingat ini biar kalau begini bentuk pertanyaannya berarti proses pencarian jawabannya seperti ini. Nah, kemudian yang kedua, selain is not true, yang kedua which is the following is not stated. Is not stated. Okay? Yang ketiga, which is the following is not mentioned. Is not mentioned. Is not mentioned. Yang pertama is not true, is not stated. Yang ketiga is not mentioned. Yang keempat, which is the following is not discussed. Is not discussed. Okay? Yang 1 sampai 4 itu membawa kata not. Biasanya di dalam pertanyaan ini not-nya ini ditulis dalam huruf besar. Is not, mungkin dia pakaikan true, berarti tidak benar. Is not stated, berarti tidak ada dibahas di dalam teks. Atau is not mentioned, tidak disebutkan di dalam teks. Atau is not discussed, tidak didiskusikan di dalam teks. Itu maksudnya sama aja, dia nggak ada dalam teks tapi dengan variasi kata yang berbeda. Nah, biasanya si not ini ditulis dalam huruf kapital semuanya, tapi lihat di belakangnya ya. It's not true, it's not stated, not mentioned, not discussed. Nah, itu tipe ciri-ciri unstated detail. Yang pertama ada not, mungkin not true, not stated, not mentioned, atau not discussed. Nah, selanjutnya ada lagi ciri-ciri lain yang menyatakan bahwa soal yang kita baca itu adalah unstated detail. Biasanya seperti ini bunyinya. All of the following are true. Kemudian disambut dengan kata except. Saya yakin udah tahu kata except ini kecuali. Jadi semuanya antara option A, B, C, D itu dibicarakan di dalam teks. Except, kecuali. Berarti kan kita tetap nih mencari yang tidak dibahas di dalam teks. Namun dengan variasi pertanyaan yang berbeda. Nah, mohon diingat ciri-ciri yang seperti ini. Kemudian nanti setelah ini kita akan mencari bagaimana proses mencari jawabannya. Ya. Nah, sekarang saya masuk. Kalau sudah tahu ciri-ciri dari soal unstated ini, unstated berarti ini nggak dibahas di dalam teks. Ciri-cirinya not-nya biasanya kapital. Setelah not itu mungkin not true, not stated, not mentioned, not discussed, atau memakai kata except. Ya. Nah, langkah pencahariannya adalah sebagai berikut. Oke. Secara general, mungkin Pak Yudi juga udah bilang kemarin bahwa reading ini kita nggak dituntut untuk memahami teks secara keseluruhan. Kita hanya punya tuntutan menjawab soal dengan tepat dengan waktu yang tersedia. Kurang lebih 1 soal dijawab dengan 1 menit. Oke, jadi membaca teks ini hanya sekedar melihat ini adalah topiknya. Ya, sudah sampai di situ saja. Lalu langsung ke dalam soal. Oke, jadi yang pertama yang harus dilakukan yaitu baca soal baik-baik dan tentukan keyword dalam soal tersebut. Oke, baca soal baik-baik dan tentukan keywordnya. Si keyword yang dimaksudkan di sini, keyword yang dimaksudkan di sini adalah 1, ini ada 2 nih, 1 jenis soalnya. Jenis soal. Nah, karena kita sekarang belajar tentang jenis soal unstated, berarti keyword pertama yang kita cari adalah
keyword untuk unstated. Apakah benar dia unstated atau ini dengan ciri-ciri soal yang lain? Karena sekarang kita belajar tentang unstated, yang kita cari nanti adalah ada nggak not true-nya, not mention, not discuss-nya, atau accept-nya. Nah, satu udah ketemu yang seperti itu. Selain mencari jenis soal yang ditanyakan, yang kedua kita cari kata kunci yang ditanyakan, keyword yang ditanyakan. Nah, ini langkah kita yang pertama. Cari jenis si soalnya dengan mengetahui ciri-ciri jenis soal. Yang kedua, dicari keyword soalnya, intinya, kata kunci yang ditanyakan. Nah, dua itu aja dipegang. Nanti kita akan beralih nanti setelah itu ke teks. Alright. Kemudian, cari kata kunci. Ya, kata kunci ini sama nih dengan yang di keyword yang di atas. Selain kata kunci soal, jenis soalnya, kata kunci yang ditanyakan. Nah, kemudian kita setelah dapat kata kunci jenis soalnya dan kata kunci yang ditanyakan, barulah kita beralih ke teks. Kita cari kata kunci yang ditanyakan itu ke dalam teks. Setelah ketemu kata kunci yang ditanyakan itu, kita akan memahami kalimat yang ada di sekitaran kata kunci. Kita pahami kalimat yang ada di sekitaran yang kata kunci yang telah kita temukan di teks itu. Nah, itu yang dibaca baik-baik. Nah, harus paham 100%. Kalau paham lebih bagus. Kalau tidak paham, begini langkah selanjutnya. Karena soal yang ditanyakan ke kita itu adalah unstated, berarti tidak dibicarakan di dalam teks, ya. Kita akan ada option A, ada option B, ada option C, dan ada option D, ya. Nah, diingat saja bahwa untuk yang unstated detail ini, dari 4 option itu, A, B, C, dan D, 3 adalah option yang benar. Berarti option A kita cari dalam teks sesuai enggak? Kalau sesuai berarti itu dibicarakan. Nah, itu yang ditanyakan berarti. Ada 3 jenisnya seperti itu. Dan ada 1 option itu yang salah. Di antara A, B, C, D, 1 option itu tidak dibicarakan dalam teks, tidak didiskusikan, tidak disebut di dalam teks, atau disebut tapi dia salah, begitu ya. Nah, ini yang kita cari, yang salah ini. Barulah dipilih mana di antara yang 4 itu pilihannya yang not true atau tidak didiskusikan pada teks. Nah, ini dia yang kita pahami ketika disuruh menjawab soal reading secara keseluruhan. Tahu jenis pertanyaannya apa dan proses ciri-ciri pertanyaannya bagaimana dan bagaimana cara menjawabnya. Untuk pertanyaan yang menanyakan unstated ini, dia ditandai dengan adanya not dengan huruf kapital, diikuti mungkin not-nya dengan not true, atau diikuti dengan not stated, atau diikuti dengan not mention atau not discuss. Kemudian bisa juga accept, ya. Kita langkah pencariannya adalah baca baik-baik, lalu tentukan keyword. Keywordnya ada 2, bisa jenis soalnya. Kalau sekarang kita unstated, berarti jenis soal unstated yang kita cari ciri-cirinya. Kemudian apa yang ditanyakan, kata kuncinya. Ini ke langkah yang nomor 2. Setelah ketemu kata kuncinya, cari kata kunci itu di dalam teks. Setelah ketemu kata kunci di dalam teks, pahami sekitaran kata kunci itu apa maknanya. Lalu perhatikanlah, karena kita mencari unstated detail, 3 option itu tepat. 1 option adalah option yang salah. Lalu tentukan option yang salah itu yang mana. Oke, dicatat dulu baik-baik agar dipahami. Semoga bisa nanti menjawab latihan kita di halaman berapa itu. Contoh dulu saya berikan setelah ini.
Oke, kita langsung masuk ke dalam contoh. Di contoh itu ada pada halaman 110 ya. Ini contohnya ada pada halaman on page 110 bagi yang ada buku di dekatnya. Kalau yang tidak ada buku, di PDF yang saya berikan di laman Google Classroom itu juga ada. Cari aja contohnya dengan teksnya adalah in English there are many. Nah itu. Oke, sekarang tadi kan teori aja, kan belum tergambar. Bagaimana prosesnya ketika sudah ada teks di dalamnya. Kita baca nih. Karena di sini hanya ada satu paragraf. Dan di dalam soal TOEFL itu jarang ada kemungkinan yang paragrafnya hanya satu. Biasanya paragrafnya 3 paling sedikit ya. Jadi berharapkah kita ada satu paragraf? Nah, jangan berharap pada satu paragraf. Oke, tapi ini karena latihan menguji kita bagaimana menjawab soal unstated, satu paragraf diberikan. Right. Nah, tadi kan saya bilang kita nggak usah langsung fokus ke dalam teksnya. Kita baca baik-baik gitu. Tapi walaupun ada juga sih kriteria yang mengambil tes itu, dia baca paragrafnya dari awal sampai akhir dengan pemahaman yang bagus. Nanti dia langsung gampang menjawabnya. Ada juga, cuman dengan kemampuan bahasa Inggris yang sangat baik. Ya. Untuk menjawab soal TOEFL ini saya sarankan jangan baca dulu teksnya. Teksnya dilihat aja, ambil. Kira-kira scanning sama skimming yang kemarin Pak Yudi bilang, kira-kira ini tentang, nah ketemu sedikit informasi atau background, ya udah sampai situ saja dan langsung masuk ke soalnya karena tujuan kita kan menjawab soal. Kita lihat nih proses yang saya bilang tadi kita lakukan untuk mencari jawaban soal 2 ini. Oke, yang pertama, langkah awalnya adalah kita baca soal baik-baik. Soalnya, which of the following is not true about the word gadget? Soalnya adalah, which of the following is not true about the word gadget? Udah dibaca baik-baik. Langkah selanjutnya adalah tentukan jenis soalnya. Oh, kita punya ini ternyata is not dan not-nya dalam capital. Setelah not itu ada true. Berarti si kalimat ini menanyakan tentang yang tidak dibicarakan, yang tidak dibahas, yang tidak didiskusikan di dalam teks. Jenis pertanyaannya adalah unstated detail. Oke, berarti di pikiran kita terkait dengan opsi A, opsi B, opsi C, dan opsi D. Oke, 3 benar, 1 salah. Kan gitu cara mencarinya. 3 benar, 1 salah. Setelah ketemu jenis soalnya. Setelah ketemu jenis soalnya, apalagi yang kita cari? Kata kunci yang ditanyakan. Katanya adalah gadget. Oke, sudah ketemu kata kunci yang ditanyakan. Setelah ketemu kata kunci yang ditanyakan, cari kata kunci gadget ini di dalam teks. Right, cari kata kunci gadget itu di dalam teks. Right, kita cari mana kata kunci gadget ini di dalam teks. Ada nggak ketemu gadget? Oh, good, gadget. Nah, berarti kita harus memahami area gadget yang kita tandai itu. Lalu masuk ke option. It's not true, berarti 3 benar, 1 salah. Kita mulai dari option A. It is used to name something. It-nya ini berarti adalah gadget ya. Gadget is used to name something when the name is not known. Right, kita baca. In English, there are many different kind of expression that people use to give name. Nah, dimulai dari sini. To give name to anything whose name is unknown. Oke, apakah itu gadget? Dibicarakan dia di teks? Yes, berarti yang nomor A ini
tepat, ada dalam teks, bukan itu yang kita cari. Kalau dia ada di dalam teks, yang kita cari adalah yang tidak dibahas di dalam teks. Good. Langsung masuk option B. It was used at the beginning of the 19th century. Itu katanya it was used at the beginning of the 19th century. Kita lihat di dalam teks mana dia yang menyatakan itu. It was first used by British sailors in the 1850s. Apakah itu sama dengan 19th century? Belum bisa kita pastikan. Kalau secara angkanya dia sudah tidak tepat, tidak dibicarakan di dalam teks. Untuk meyakinkan kita, baca dulu yang option C. Option C adalah it most likely came from the word in the French language. It ini kan gadget itu from the word French language. Ada nggak dibahas di sini? Oh, masih di area yang sama. It probably came from the French word gadget. Memang dari French word? Yes, berarti ini dibicarakan dalam teks option yang C? Iya. Dibicarakan. Berarti bukan ini yang kita cari. Yang kita cari kan yang tidak dibicarakan. Nah, kita lanjut ke option yang D. Option D adalah it first known used by British sailors. Kita baca lagi. Sekitaran gadget itu ketemu. It was first used by British sailors. Berarti dia dibicarakan di dalam teks. Ya, berarti ini optionnya ada dibicarakan dalam teks. Yang mana yang tidak ada? Ternyata option B itu tidak dibicarakan dalam teks. Karena di teks itu katanya adalah pada 1850s. Di dalam option at the beginning of the 19th century. Berarti tahun 1900-an ya. Berarti tidak tepat ya. Jadi oleh sebab itu untuk soal yang A jawabannya adalah bravo. Begitu prosesnya. Sekarang kita masuk ke nomor 2. Sama dengan yang tadi. Kita lihat baik-baik baca soalnya. Which of the following is not mentioned in the passage as an expression for something that is not known? Setelah dibaca, langkah pertama, ciri-ciri pertanyaan apakah ini? Oh, ada not, capital not-nya, dan diikuti oleh mentioned, berarti kita mencari yang unstated. Good. Tidak dibicarakan di dalam teks. Setelah ketemu ciri soalnya, lalu kita cari apa kunci yang ditanyakan lagi, kata kuncinya di pertanyaan itu selain jenis pertanyaannya. Nah, expression for something that is not known. Nah, itu yang kita cari. Right, kita lihat nih option A, B, C, D. Nah, kita lihat secara kasat mata di bagian mana dia muncul. Muncul di bagian sini ya. Nah, muncul di bagian sini dari optionnya. Nah, dicek aja tuh. Dari option A, B, C, D, berarti 3 benar dibicarakan atau dibahas, 1 tidak. Yang mana dia? Kita highlight dulu yang sebelah sini. Nih, kan dari sini nih bentuknya kan agak-agak mirip ya. Nah, kita lihat. Thingamabobber. Maafkan saya kalau seandainya salah pronunciation-nya. Ini adakah dalam teks? Ada. Oke. Yang kedua, a gadget. Gadget sendiri dibicarakan kan dalam teks? Yes, nih gadget. Katanya kan mulai dari sini nih. Other word. Berarti pasti dong ada yang sebelumnya. Dan yang sebelumnya itu adalah gadget itu sendiri. Jadi gadget dibahas di sini. Duhaki. Adakah? Ada di sebelah sini dia. Berarti ini option C dibahas juga di dalam teks. Kemudian what is it? Dibicarakan di dalam teks? Oh, ada. Di mana dia? Di sini. Tapi coba lihat apakah sama? Tidak sama, berbeda. Di dalam teks itu
adalah what is tanpa ada ini nih. Berbeda dia. Nah, oleh sebab itu jawaban nomor 2 adalah delta. Begitu prosesnya, tanpa mengetahui apa ini arti masing-masing kata dalam kalimat di dalam teks itu. Ya, bisa dipahami untuk sementara. Jika ada pertanyaan langsung di komen pada langkah kedua, langkah di video ini ya, dibahas di sana. Nah, untuk memahami bagaimana prosesnya mencari latihan tentang unstated detail ini, pada halaman 111 ya, on page 111 itu ada exercise 4. Ada exercise 4 dengan judul teksnya adalah Dekanawida. Oke, ada 2 soalnya. Silakan dikerjakan soal ini, soal yang 2 itu dengan proses seperti tadi, karena ini masih unstated detail, jadi prosesnya sama seperti tadi, dan jawabannya kita share pada komen di langkah yang ini, langkah kedua. Oke, selamat bekerja dan